Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke motivasi bahwa beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau dalil-dalil penguat mengenai Al-Quran. Membacanya, mempelajarinya, mengamalkan isinya, mentadaburinya. Dan tentunya membaca dengan bacaan yang sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya. Ya, sebelumnya kita ulang kembali motivasi-motivasi kita sebelumnya, ayat-ayat dan dalil. Mungkin dari hadis yang pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian hadis yang kedua adalah Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada para sahabatnya. Kemudian hadis berikutnya, Al-mahiru bil Qur'an ma'as syafaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajron. Dan orang yang mahir terhadap Al-Quran, di sini ada redaksi lain dari hadis ini adalah orang yang senantiasa belajar dan menghafalkan Al-Quran sampai dia mahir, gitu, maka dia disertai oleh malaikat syafarah yang selalu bepergian menyertainya, kiram yang mulia dan baroroh yang taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata, berat. Wa huwa 'alaihi syak, dan dia berupaya keras untuk belajar mempelajarinya. Jadi susah memang belajar Al-Qur'an ketika kita mengucapkan huruf misalnya huruf dho susah gitu. Huruf ha susah. Kita terus berusaha. Nah, kita dapat 2 pahala. Orang tersebut dapat 2 pahala. Tapi nanti ketika mahir, maka malaikat akan menyertainya. Nah, ini biasanya hadisnya hanya dipotong di akhir saja. Orang yang susah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran ber2 pahala. Padahal kalau yang mahir gimana? Nggak dapat pahala? Bukan, yang mahir bukan nggak dapat pahala lagi. Dapat pahala tiap bacaan, tapi tetap dia diiringi oleh malaikat. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Siapa yang nggak pengen punya penjaga, punya bodyguard? Bodyguardnya malaikat. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya untuk hari ini, yaitu An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Rasulullah berkata, yaqulu Rabbi azza wa jalla, berkata Rob azza wa jalla. Jadi ini hadis dari Allah redaksinya. Apa artinya? Ini hadis qudsi yang berkata Allah, bukan Rasulullah. Yang menyampaikan Rasulullah, betul, dan ini bukan Al-Quran, tapi namanya hadis qudsi, hadis yang redaksinya langsung dari Allah. Memang yang menyampaikan Rasulullah, iya, itu namanya hadis qudsi. Man saghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilina wa fadlu kalamillah ala syairil kalam kafadlillah ala khalqi. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah bersabda, yaqulu Rabbi azza wa jalla, Allah berfirman, man saghalahul Qur'an wa dzikri. Ini kayak ada redaksi lain dari hadis ini. Cuman di sini redaksinya adalah barang siapa dirinya disibukkan dengan Al-Quran dan zikir, an mas'alati, dari urusan-urusannya, termasuk urusan doa dia ini. Jadi dia urusan-urusan dunianya,
Dia sibuk dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Dan Al-Quran adalah juga bagian dari zikir. A'taituhu afdolama u'tiyas sa'ilin. Allah akan beri padanya lebih bagus, lebih afdol daripada orang-orang yang meminta pada Allah. Nah, orang yang berdoa pada Allah tentunya hamba-hambanya yang beriman. Bukan yang nggak beriman. Orang yang beriman nggak berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada sekutu-sekutu Allah ya. Dia mencoba ada yang bikin sekutu-sekutu, dia mintanya ke yang selain Allah. Itulah yang biasa dilakukan orang yang tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman selalu meminta kepada Allah. Dan di sini janjinya bahwa orang yang sibuk dengan Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka Allah beri yang lebih baik daripada orang yang minta kepada Allah. Jadi orang sibuk dengan Al-Quran, dengan zikir sampai dia nggak minta, lupa nggak minta gitu loh. Padahal Allah nggak suka kan sama orang yang nggak minta. Tapi ternyata Allah lebih suka dengan orang yang bergaul dengan Al-Quran. Karena di kalimat berikutnya disebutkan, kalamullah ala syairil kalam. Kalimat-kalimat Allah dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang ada di dunia ini. Atau kalau Ustadz Jaze ya, saya beberapa kali bertemu dengan beliau yang punya metode menghafal 10 menit satu halaman. Itu bilang kalamun nas. Jangan sampai kita ini disibukkan dengan kalamun nas dan kita lupa dengan kalamullah. Kalamun nas yang ada di WA, yang ada di IG. Kalau IG itu suarun nas ya, gambarnya manusia. Kita lebih sibuk dengan gambar manusia, ngelihat foto orang, bahkan kita ngupload foto. Masya Allah, itu kerjaan setan. Nanti ada dalilnya di mana setan itu membuat kesibukan buat kita semua. Nah, itu kafadlillahi alal khalqi. Seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Jauh banget ya keutamaan Allah terhadap makhluk. Ini rawahu Tirmidzi. Demikian untuk motivasi hari ini. Ya, semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Jadi nambah satu hadis tapi cukup panjang. Coba semoga dia bisa dihafalkan. Hadis yang sebelumnya dihafalkan, hadis yang sekarang dihafalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.